Saat membuka studio foto tertentu membutuhkan lensa tambahan agar dapat dengan mudah mengambil objek, sehingga tidak kesulitan dalam beberapa momen. Apalagi untuk studio dengan ukuran kecil atau tempat yang terkadang berubah-ubah sesuai permintaan dari konsumen. Nah, sebagai fotografer pastinya tidak ingin merusak mood konsumen. Karena membuat konsumen selalu senang itu wajib hukumnya dalam bidang fotografi. Karena tersenyum adalah bagian penting dalam sebuah foto. Dan untuk masalah lensa, sebaiknya pilih lensa apa saja sih untuk foto studio? Nah, di video ini saya akan merekomendasikan beberapa lensa yang cocok untuk studio foto nih teman-teman. Terkhusus untuk self photo studio. Nah, buat yang belum subscribe, teman-teman silahkan subscribe dulu ya untuk channel ini. Oke, jika sudah subscribe, langsung aja kita ke videonya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Helmi Turiza, channel yang membahas tentang fotografi dan peralatan-peralatannya nih teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita balik lagi membahas tentang self photo studio. Nah, beberapa video kemarin kita sudah membahas tentang self photo studio juga nih ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau lihat videonya, silahkan klik aja di pojok sini. Kita sudah membahas beberapa hal tentang self photo studio. Dan juga untuk di video sebelum ini saya juga membahas, bukan membahas sih, saya memvideokan sebuah kegiatan ya teman-teman. Di situ kegiatan 17 Agustus. Nah, memang tidak berkaitan dengan fotografi. Awalnya sih saya tadi pengen membahas tentang bagaimana sih cara pengambilan video di tempat terbuka seperti itu ya, tapi karena belum sempat, jadi saya upload langsung kosong begitu teman-teman. Jadi cuma upload acaranya aja gitu. Nah, nanti mungkin untuk setelah ini akan saya bahas tentang bagaimana sih caranya pengambilan foto outdoor menggunakan Canon M50. Nah, oke teman-teman, jadi kali ini kita akan bahas lagi tentang self photo studio. Nah, pada self photo studio tidak semua lensa bisa kita gunakan untuk di dalam ruangan ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas lensa teman-teman. Jadi lensa untuk self photo studio. Jadi untuk self photo studio tidak semua lensa bisa digunakan untuk di dalam ruangan seperti itu ya teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menggunakan lensa di dalam self photo studio. Nah, jadi lensa apa sih yang bisa digunakan? Jadi pertama nih teman-teman, untuk lensa APS-C. Nah, untuk di APS-C kita tidak bisa menggunakan lensa dengan focal length yang terlalu panjang, yang terlalu ngezoom ya teman-teman. Nah, karena untuk self photo studio biasanya kan kita menggunakan ruangan yang ada di rumahan ya teman-teman. Jadi yang kita bahas di sini adalah self photo studio rumahan. Nah, jadi untuk ukuran rumah biasanya teman-teman ya kita tahu sendiri, ada yang 3x3, ada yang 3x5, atau bahkan yang sangat kecil sekali pernah saya lihat itu 2,5 meter x 3 meter teman-teman, digunakan untuk self photo studio. Nah, jadi dengan ruangan yang sempit seperti itu, apakah semua lensa dengan focal length yang berbeda bisa digunakan? Itu udah pasti nggak bisa ya teman-teman. Nah, jadi kita akan bahas beberapa lensa yang bisa digunakan untuk di dalam self photo studio. Nah, jadi teman-teman, di samping saya ini sudah saya siapkan beberapa lensa teman-teman. Nah, saya angkat dulu seperti ini ya. Oke teman-teman, saya akan perlihatkan satu persatu lensa yang biasa digunakan di self photo studio untuk kamera APS-C ya teman-teman. Yang pertama adalah lensa kit atau lensa zoom standar ya teman-teman. Di sini kita memiliki lensa kit dari Canon. Di sini EFS 18 sampai 55 mm. Nah, jadi lensa ini bisa digunakan mulai dari focal length 18 mili sampai ke 55 mili. Itu untuk zoomnya, yang paling zoom adalah 55 mili. Dan biasanya untuk penggunaan lensa ini kita biasa menggunakan di 18 mili sampai 24 mili. Jadi untuk foto, baik itu foto keluarga atau foto berdua, biasanya menggunakan focal length seperti itu. Beda dengan saat kita menggunakan foto potret ya teman-teman, bisa sampai ke focal length 55. Jadi fotonya tuh bisa lebih ngezoom gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke lensa yang kedua. Nah, di sini juga ada lensa kit standar ya teman-teman, lensa standar atau lensa kit. Nah, di sini
ini adalah untuk body APS-C tapi di kamera tipenya EOS M ya teman-teman. Di sini kita memiliki Canon 1545 mm. Nah, dengan f-nya 3,5 sampai 6. Nah, ini adalah lensa STM, jadi sudah memiliki image stabilizer. Nah, jadi lebih stabil daripada lensa yang pertama tadi nih teman-teman. Nah, jadi berbeda dengan lensa sebelumnya, lensa ini bisa lebih wide lagi teman-teman. Jadi dengan focal length 15 mili, jadi bisa lebih lebar lagi. Jadi untuk foto keluarga pasti bakalan muat semua, walaupun dengan ukuran ruangan 3 meter ya teman-teman. Jadi saya pernah berfoto menggunakan ini, nanti saya akan tunjukkan fotonya di sini. Nah, itu menggunakan lensa ini, itu foto keluarga bisa muat sampai, ya teman-teman bisa hitung sendiri beberapa orang ya teman-teman. Nah, kemudian lensa zoom berikutnya adalah lensa sapu jagat teman-teman. Nah, di lensa ini memiliki focal length mulai dari 18 mili sampai 105 mm nih teman-teman. Jadi bisa sangat wide sekali dan bisa sangat ngezoom sekali teman-teman. Jadi sangat cocok untuk di segala medan ya teman-teman, namanya juga lensa sapu jagat. Nah, begitu teman-teman. Nah, terlepas dari lensa kit standar tadi nih ya teman-teman, atau biasa disebut lensa zoom, kita lanjut ke lensa fix. Nah, di tangan saya sudah ada lensa fix 35 mm. Ini untuk kamera APS-C dengan mounting EFM ya teman-teman. Jadi biasa saya gunakan di Canon EOS M50. Nah, lensa 35 mili ini lumayan ngezoom dibandingkan dengan lensa-lensa sebelumnya tadi karena sudah memiliki focal length yang tetap. Jadi fix sudah 35 mm. Jadi kalau untuk foto biasanya sih paling close up dari dada ke atas ya teman-teman. Beda dengan 3 lensa yang tadi bisa mengambil sampai ke kaki ya teman-teman. Jadi lebih wide dan lebih enak focal length-nya. Nah, tapi lensa ini termasuk lensa favorit karena memiliki aperture yang sangat besar teman-teman. Jadi lensa ini memiliki aperture f1,2. Wow, itu sangat bagus sekali. Sudah pasti pencahayaan akan lebih bagus, dan kemudian untuk ada efek-efek bokehnya juga udah pasti lebih bagus menggunakan lensa yang seperti ini nih teman-teman. Dan kemudian untuk lensa selanjutnya adalah lensa yang kita gunakan di kamera nih teman-teman. Ini adalah lensa 50 mili f1,8 yang biasa saya gunakan untuk mengambil video seperti ini, dan kadang saya gunakan untuk potret. Nah, ini juga sangat ngezoom sekali. Teman-teman harus memiliki ruangan yang lumayan besar teman-teman. Jadi memang kalau untuk foto menggunakan lensa ini kita harus mundur sangat jauh ya teman-teman, karena dengan focal length yang segitu di body kamera APS-C. Kecuali teman-teman menggunakan body full frame, nah itu pasti teman-teman tidak perlu mundur terlalu jauh karena untuk sensornya juga udah sensor besar karena sensornya sudah full frame. Oke teman-teman, jadi yang tadi sudah cukup, saya rasa sudah cukup untuk lensa yang bisa digunakan untuk self photo studio ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semuanya mengerti dan memahami ya teman-teman apa yang saya sampaikan. Nah, jadi untuk penggunaan lensanya sendiri silahkan teman-teman tentukan sesuai dengan ruangan yang teman-teman punya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian dulu penyampaian tentang lensa untuk dalam studio self photo studio. Terlebih kurang saya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.